Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pemirsa, berikut akan dijelaskan yaitu tentang mind map atau peta pikiran. Nah, mind map atau peta pikiran ini itu adalah alat yang digunakan untuk membantu otak kita berpikir secara teratur. Kita tahu bahwa otak kanan kita itu punya kemampuan yang lebih besar dan itu akan lama tersimpan data yang ada di otak kanan kita karena terkait dengan memori jangka panjang. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. Jadi otak manusia itu ada tiga bagian yang kita kenal dengan triune brain. Kalau ini tampang lintang dari otak kita, bagian yang di bawah ini adalah batang otak atau otak reptil. Kemudian yang di tengah ini adalah sistem limbik atau otak mamalia tua. Kemudian bagian yang paling besar di luar ini itu adalah neokortek atau otak mamalia baru. Kalau batang otak itu terkait dengan kebiasaan bisa baik buruk, kemudian keinginan untuk melakukan agresi atau membela diri itu diatur oleh bagian ini. Kemudian sistem limbik itu terkait dengan perasaan atau emosi, marah, senang, ya, keinginan merawat, kemudian memori, kemampuan belajar, kemudian bioritmik, dan sistem kekebalan. Nah, otak yang pertama dan kedua ini Allah karuniakan untuk semua makhluk, ya, semua binatang, ya, termasuk juga manusia. Tetapi manusia diberikan otak yang ketiga, yaitu neokortek atau otak mamalia baru, yaitu tempat untuk berlangsungnya bahasa, analisa, logika, kreativitas, dan intuisi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari belahan bagian otak dari atas, itu ada otak belahan kiri dan belahan kanan. Otak belahan kiri terkait dengan short term memory, sedangkan belahan otak kanan itu terkait dengan long term memory. Nah, memori jangka panjang ini, kalau kita lihat bagian yang kita perlu cermati adalah yaitu harus senang dengan gambar warna, ya, gambar warna, inovasi, ya, kreativitas, konseptual. Sementara otak kiri kita itu matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, analitis, ini banyak dipakai untuk hafalan. Nah, sementara otak kanan itu terkait dengan memori jangka panjang. Nah, oleh karena itu, mind map adalah salah satu metode, yaitu cara menghafal lebih mudah kalau menggunakan belahan otak kanan ini. Nah, karena kita tahu bahwa kapasitas otak manusia itu begitu luar biasa, ya. Kalau satu detik satu data baru itu baru penuh dalam waktu 30 juta tahun, itu hadis otak kita. Menurut majalah Scientific American edisi November 2005. Nah, kemudian kemampuan daya otak kita, RAM, otak kita, itu kalau satu data baru satu detik masuk, itu baru penuh dalam waktu 35 tahun. Nah, kalau kita bandingkan dengan komputer, maka kemampuan RAM-nya adalah 1 petabits atau 1 juta gigabit. Luar biasa kemampuan otak yang Allah karuniakan kepada manusia. Nah, mind map itu salah satu cara untuk mengoptimalkan kemampuan otak kanan kita, yaitu yang terkait dengan memori jangka panjang atau long term memory. Nah, mind map atau peta pikiran ini itu bisa digunakan untuk yang pertama adalah mengingat segala sesuatu secara permanen atau long term memory. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan motivasi. Ya, lebih mudah untuk mempelajari sesuatu dengan konsentrasi. Kemudian mengingat kembali informasi dengan mudah. Karena apa? Karena masuk di memori jangka panjang, kemudian ketika kita mengakses kembali, itu akan lebih mudah. Kemudian mengurangi waktu belajar hingga setengahnya, karena kalau sudah masuk di memori jangka panjang, maka sewaktu-waktu data itu akan diambil, akan diakses, itu akan lebih cepat. Nah, sehingga proses belajar bisa lebih efektif. Nah, itu adalah kegunaan dari mind map.
Nah, cara membuat mind map atau pita pikiran itu dari tengah, misalnya kita ambil sebuah kertas satu lembar. Nah, kemudian kita akan buat cabang-cabangnya. Nah, dari cabang-cabang ini itu manfaatnya apa sih peta pikiran? Antara lain adalah ke ranting yang lebih detail ya, pemahaman, ingatan, konsentrasi, dan motivasi efisien. Kemudian bagaimana cara kita mulainya? Yaitu dari tengah tadi, itu peta pikiran, pokok bahasan utamanya. Nah, kemudian baru dibuat cabangnya, kemudian gagasan utama, sampai bagian yang lebih detail. Nah, kemudian kegunaannya tadi untuk perencanaan, catatan, rangkuman teks, ya, curah gagasan atau bahan kuliah yang akan dirangkum secara lengkap. Kemudian apa tip-tipnya terkait dengan kemampuan otak kanan, yaitu harus banyak warna, ya, simbol, warna gambar itu menjadi satu. Kemudian penekanan pada bagian-bagian yang lebih penting, antara lain adalah huruf kapital atau huruf cetak tebal, cetak miring, ya. Nah, itu adalah kiat-kiat yang dibuat untuk memudahkan kita mengingat. Nah, langkah-langkah di dalam pembuatan peta pikiran atau mind map ini itu adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama misalnya kita akan mulai dengan tangan kita atau dengan gambar dan tulisan, ya. Tidak perlu alat bantu apapun. Satu lembar kertas kita ambil, kemudian bagian tengah ini kita akan mulai, ya, dari kertas kosong. Apa topik yang akan kita tuliskan? Yaitu misalnya. Nah, selanjutnya kita berikan gambar. Kenapa? Otak kita suka gambar dan warna. Yaitu gambar simbol untuk ide utamanya. Nah, jadi kalau misalnya gambar seperti ini, kira-kira orang sudah punya gambaran. Oh, itu berarti kira-kira ada kegiatan ulang tahun misalnya. Nah, kemudian dari sini supaya lebih menarik, otak kanan kita diberi warna. Nah, seperti ini. Jadi dengan warna-warni itu otak kanan kita akan lebih mudah untuk mengingat dan menghafalkan. Kemudian langkah yang keempat adalah membuat cabang-cabang, ya. Jadi cabang-cabang ini sebaiknya juga diberikan warna-warna yang berbeda. Misalnya cabang pertama merah, hijau, ungu, biru, kuning, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian arahnya, urutan cabangnya adalah mengikuti arah jarum jam. Nah, kemudian cabang ini dihubungkan ke pusat topik utama yang akan kita tulis. Nah, kemudian untuk lebih detail lagi, masing-masing cabang nanti itu bisa dibuat ranting-rantingnya, ya, yang berhubungan dengan cabang utama. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah dibuat ranting-rantingnya, yaitu garis hubung yang lengkung. Kenapa lengkung? Karena otak kita lebih mudah dan lebih suka kalau bentuknya itu tidak lurus, tetapi garis-garis lengkung. Nah, kemudian jumlah ranting ini tergantung dari jumlah topik bahasan yang akan kita susun atau yang akan kita tuliskan. Nah, kemudian baru kita tuliskan lebih detail masing-masing cabang itu apa. Misalnya seperti ini, ya, cabang pertama tentang tempat. Tadi kan acaranya apa? Ulang tahun, ya. Nah, kemudian dari sini tempatnya itu di breakdown lebih detail lagi menjadi 3 cabang, apakah di rumah atau di restoran atau di hotel misalnya. Kemudian waktunya kapan tuh? Misalnya hari, tanggal, jam. Ini cabang yang kedua. Cabang yang ketiga diisi tentang menunya, makanannya. Nanti apa? Apakah nasi, kue, sate, lauk, dan seterusnya gitu, sesuai dengan rencana kita. Kemudian cabang yang ketiga tentang minumannya. Nah, nanti minumannya dibuat ranting-ranting sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apakah dingin, panas, iya, kemudian apa ada tambahan puding lagi. Kemudian di sini yang dingin ada es buah, es kelapa gitu, ya. Kemudian yang panas ada teh manis, coklat, susu gitu. Kemudian pudingnya ada yang stroberi, vanila. Nah, itu adalah cabang-cabang, ranting, dan bagian ranting yang lebih detail.
Kemudian undangannya itu siapa saja yang akan diundang, bisa jadi teman, sahabat, saudara, gitu ya. Kemudian sekolah, kemudian teman main ya, itu untuk kelompok teman dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini lebih dilengkapi lagi, yaitu dengan gambar, karena otak kanan kita paling suka dengan gambar untuk memudahkan kita mengingat. Tempat tambahi dengan rumah, kemudian makanan kita tambahi dengan gambar makanan dan piring, ya, gelas, garpu, minuman kita beri tambahan pelengkap gambar minuman, undangan ada amplop, ada pensil, bolpen untuk menuliskan. Nah, sehingga dengan gambaran seperti ini memudahkan kita untuk mengingat. Jadi dengan melihat satu halaman ini saja, kita sudah bisa menjelaskan detail dari rencana kegiatan ulang tahun anak kita, misalnya seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita membuat mind map itu dengan tangan saja, dengan pensil warna, dengan ballpoint, yaitu dengan menuliskan. Misalnya ini contoh rencana mudik Lebaran ya, waktunya kapan, tujuan, perlengkapannya, anggarannya, pakaiannya, persiapannya, cabang-cabang dan ranting-ranting yang akan diisi lebih detail. Itu kalau kita buat dengan pensil dan ballpoint warna. Nah, kemudian ada juga membuat mind map itu dengan program, yaitu namanya program Mind Manager X5. Nah, itu ada softwarenya, kemudian dari software itu diinstal dulu, setelah diinstal baru diaplikasikan untuk membuat mind map sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah contoh dari mind map yang sudah jadi bahan kuliah mulai topik bahasan gerak melingkar, kemudian cabang-cabangnya ada pengertian, ada besaran-besaran yang terkait, ada macam-macam gerak melingkar, ada susunan roda, kemudian dilengkapi dengan soal-soal latihan ya dan seterusnya. Ranting-rantingnya apa? Dari besarannya ada kecepatan, percepatan, periode, frekuensi dan seterusnya. Kemudian macam-macam gerak melingkar, ada gerak melingkar beraturan, berubah beraturan, sembarang, dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian dilengkapi dengan soal. Nah, jadi ketika kita gunakan program ini, maka ketika dipakai untuk presentasi atau kuliah, maka kita bisa memperlihatkan secara global apa yang akan dibahas, kemudian akan dibahas detail-detail bagian yang lebih lengkap. Baik, saya kira itu gambaran bagaimana kita membuat mind map untuk memudahkan kita mengingat, untuk memudahkan kita belajar, karena akan dihafalkan dengan otak kanan, memudahkan masuk ke memori jangka panjang. Baik, silahkan coba diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.